Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Indra Salsabila dan teman saya Yani Anjani, kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Humanistik. Di dalam pendekatan humanistik ini kami akan membagikan rumusan masalah, yakni diantaranya ada pengertian pendekatan humanistik, yang kedua apa saja aspek dan model pendekatan humanistik, dan yang ketiga bagaimana konsep pembelajaran pendekatan humanistik. Baik, selanjutnya yaitu adalah pengertian pendekatan humanistik. Dalam pendekatan humanistik ini perlu kita ketahui kebenarannya berasal dari ide psikologis manusia yang berasal dari Abraham Maslow dan saudaranya. Teori ini mengatakan bahwa manusia pada kenyataannya memiliki kebutuhan yang progresif dan puncak yang tinggi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjernihkan diri. Kesimpulan dari teori ini, pendekatan ini mengatakan bahwa seseorang bukanlah sesuatu yang mempengaruhi dari luar atau dalam saja, tetapi lengkap dalam segala aspeknya, sehingga orang lain harus mampu berada di dalam tempat yang hebat. Selanjutnya itu ada karakteristik pendekatan humanistik meliputi 5 poin. Yang pertama, menekankan bahwa manusia adalah makhluk paling berharga yang pernah ada. Yang kedua, mementingkan pikiran dan kemampuan manusia. Yang ketiga, keyakinan bahwa seseorang adalah dinilai dari dirinya sendiri dan bahwa penghormatan terhadap nilai ini adalah sumber nilai dari semua nilai. Yang keempat, berusaha untuk mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri dalam cara ilmiah yang nyata. Yang kelima, kekhawatiran tentang martabat dan kemandirian manusia. Pengaruh pendekatan humanistik pada siswa sangat signifikan. Pendekatan ini akan mengarahkan siswa untuk berhasil dalam mempelajari suatu bahasa karena mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dalam bahasa target dengan lebih mudah karena guru memberikan kepercayaan dan rasa hormat kepada mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan yang mereka pikirkan. Menurut Paulo, pendekatan tujuan humanistik ditemukan pada tujuan untuk pendidikan, yaitu untuk membuka sisi kritis siswa agar sadar dan realistis tertindas untuk melakukan transformasi sosial. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek dan model pembelajaran pendekatan humanistik. Dalam penerapan teori pembelajaran pendekatan humanistik ini memiliki beberapa aspek dalam proses pembelajarannya, seperti aspek pendidik. Aspek pendidik merupakan pendekatan humanistik memberi perhatian bahwa pendidik atau guru adalah fasilitator. Pendidik harus berupaya memberikan kemudahan belajar. Yang kedua ada aspek peserta didik. Aspek peserta didik merupakan kunci yang menentukan terjadinya interaksi edukatif. Aliran humanistik membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Peserta didik merupakan pelaku utama atau subjek dalam proses kegiatan dalam mengajar. Yang ketiga ada aspek materi, di mana aspek materi ini adalah merupakan sekumpulan pengetahuan yang ingin disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Tanpa materi tidak akan ada pembelajaran. Materi merupakan komponen penting dalam sebuah proses pendidikan. Pendidikan humanistik menganggap materi pendidikan sebagai sarana untuk membentuk pematangan humanistik peserta didik jasmani dan rohani. Dan beberapa literatur pendidikan ditemukan beberapa model pembelajaran yang humanistik ini, yaitu Humanizing of the Classroom, Active Learning, Quantum Learning, dan The Accelerated Learning. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Via, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Viatini Anjani akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan pembelajaran humanistik yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Indri. Nah, saya akan memberikan penjelasan tentang model-model pendekatan pembelajaran humanistik. Dari beberapa literatur pendidikan yang saya baca, ditemukan beberapa model pembelajaran humanistik, yaitu Humanizing of the Classroom, Active Learning, Quantum Learning, dan The Accelerated Learning. Yang pertama yaitu Humanizing of the Classroom. Humanizing of the Classroom dicetuskan oleh John P. Miller yang terfokus pada pengembangan model pendidikan efektif. Pendidikan model ini tertumpu pada 3 hal,
menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Model pendekatan ini dilatar belakangi oleh kondisi sekolah yang otoriter tidak manusiawi, sehingga banyak menyebabkan peserta didik putus asa yang akhirnya melakukan bunuh diri. Kasus seperti ini banyak terjadi di Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian yang kedua yaitu active learning. Active learning dicetuskan oleh Melvin L. Silberman yang asumsi dasarnya dibangun dari model pembelajaran yang mengemukakan bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus, sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menyampaikan pendapatnya atau argumennya dalam suatu forum diskusi. Jadi proses pembelajaran hanya dilakukan seperti mendengarkan saja, itu kurang maksimal untuk pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga yaitu quantum learning. Quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan sekitar momen belajar. Dalam prakteknya, quantum learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar, dan neurolinguistik dengan teori, keyakinan, dan metode tertentu. Quantum learning mengasumsikan bahwa jika siswa mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya. Dengan metode belajar yang tepat, siswa bisa meraih prestasi belajar secara berlipat ganda. Salah satu konsep dasar dari metode ini yaitu belajar itu harus mengasihkan dan belajar dalam suasana yang menyenangkan, sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami materi atau mendapatkan suatu pembelajaran. Sedangkan quantum teaching berusaha mengubah suasana belajar yang monoton dan membosankan ke dalam suasana belajar yang menyenangkan dengan memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi siswa menjadi suatu kesatuan kekuatan yang integral. Quantum teaching berisi prinsip-prinsip sistem perancangan pengajaran yang efektif, efisien, dan progresif, yang memberikan metode penyajian untuk mendapatkan hasil belajar yang mengagumkan dengan waktu yang singkat. Kemudian yang terakhir yaitu the accelerated learning. The accelerated learning merupakan pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini, Dave Meyer, menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditory, visual, dan intelektual. Somatik, yang dimaksud dengan somatik yaitu learning by moving and doing, belajar dengan bergerak dan berbuat. Kemudian auditory, apa itu auditory? Auditory adalah learning by talking and hearing, belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Visual diartikan learning by observing and picturing, belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Intelektual maksudnya learning by problem solving and reflecting, belajar dengan pemecahan masalah dan melakukan refleksi. Kemudian kesimpulan dari makalah kami yaitu istilah pendekatan menurut para ahli digunakan untuk merujuk pada rancang bangun silabus atau silabus desain, bukan pada metode pengajaran bahasa. Rancang bangun silabus yang selanjutnya akan dijabarkan dengan penyusunan materi pembelajaran dan membawa konsekuensi metodologis. Pendekatan humanistik dalam kebenarannya berasal dari ide psikologis manusia. Teori ini mengatakan bahwa manusia pada kenyataannya memiliki kebutuhan yang progresif dan puncak yang tinggi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjernihkan diri. Penerapan teori belajar humanistik memiliki beberapa aspek dalam proses pembelajaran, seperti aspek pendidik, aspek peserta didik, dan aspek materi. Sekian dari kami, hanya ini yang dapat kami sampaikan.
sekiranya ada salah kata maupun kekurangan dalam makalah kami mohon kritik dan sarannya dari teman-teman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.